Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu harap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 2, subtema 3, pembelajaran yang ke-6. Apakah kalian sudah siap? Ayo kita belajar bersama-sama. Masih ingatkah kamu dengan kebiasaan Benny? Ya, ia biasa bekerja sama dalam permainan. Apa saja yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Pernahkah kamu melakukan permainan seperti yang dilakukan Benny di sekolahmu? Nah, di sini Benny sedang bermain sepak bola. Pernahkah kalian bermain sepak bola bersama teman kalian? Pasti pernah ya, apalagi anak-anak laki-laki pasti suka sekali bermain sepak bola. Bacalah teks percakapan berikut dengan cermat. Apa saja tata tertib dalam permainan sepak bola? Tanya Dayu. Lalu Benny menjawab, setiap anggota harus mematuhi aturan permainan. Untuk apa? Agar permainan berjalan dengan tertib. Penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib, akan mengganggu proses permainan. Sama seperti tata tertib di sekolah ya. Jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik. Benar, kalau tata tertib di sekolah dijalankan, akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih untuk hidup lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup. Berarti kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali melanggar akan mendapatkan peringatan dahulu. Namun kalau sudah lebih dari sekali akan langsung mendapatkan hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, orang tua kita akan dipanggil. Nah, dari percakapan ini kita mengetahui bahwa tata tertib itu ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Yang membuat hidup kita lebih disiplin, membuat kita berlatih bertanggung jawab dengan setiap kebiasaan atau pekerjaan kita, membuat hidup kita menjadi teratur. Nah, sedangkan kalau kita melanggar tata tertib, itu juga akan berakibat kurang baik. Contohnya, kita akan mendapatkan sanksi. Hidup kita akan kacau. Nah, makanya jika ada tata tertib, mari kita patuhi bersama-sama. Apa yang kamu ketahui tentang sepak bola? Coba ceritakan apa yang kamu ketahui tentang sepak bola. Kemudian bacalah teks berikut. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Sepak bola. Benny gemar bermain sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menendang bola ke gawang lawan. Jadi pemain sepak bola itu ada 11 pemain inti dan beberapa pemain cadangan ya. Nah, tujuannya bermain sepak bola ini adalah mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan.
Sepak bola dimainkan di lapangan rumput yang berbentuk persegi panjang. Hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan di dalam daerah gawangnya. 10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan. Nah, di sini ada penjaga gawang yang boleh menyentuh bola. Nah, kalau salah satu pemain tidak boleh memegang bolanya, tetapi hanya menggunakan kakinya untuk menendang, kecuali nanti kalau ada lemparan masuk. Nah, itu boleh bisa memegang bola. Tapi ketika lagi bermain di dalam lapangan, kita harus menggunakan kaki. Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir skornya masih imbang, dapat dilakukan undian, perpanjangan waktu, atau adu penalti. Wasit menggunakan peluit untuk memulai permainan, pelanggaran, dan akhir permainan. Nah, di sini kalau sampai akhir pertandingan skornya masih imbang, di sini bisa diundi atau diberi perpanjangan waktu sampai salah satu timnya itu mencetak gol dan adu penalti. Nah, di sini yang mengatur jalannya permainan sepak bola adalah wasit. Nah, wasit ini memiliki peluit dan memiliki kartu. Nah, kartu ini untuk memberikan pelanggaran saat sepak bola. Diskusikan dengan temanmu makna kata berikut. Buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut. Nah, di sini ada kata-kata yang sesuai dengan bacaan tadi. Ada kata tim, inti, gol, gawang, dan penalti. Nah, kita mau cari maknanya satu persatu. Tim itu maknanya kelompok atau regu. Jadi kalian bisa buat kalimat. Satu tim dalam sepak bola ada 11 pemain. Berarti satu kelompok dalam sepak bola itu adalah ada 11 pemain. Lalu ada kata inti. Inti itu artinya paling pokok atau paling penting. Nah, pemain inti dalam sepak bola ada 11. Boleh seperti itu. Lalu gol. Gol itu artinya masuknya bola ke dalam gawang. Coba ayo kalian buat kalimat dengan kata gol. Lalu gawang. Gawang itu artinya dua tiang yang berpalang sebagai tempat sasaran memasukkan bola. Lalu penalti adalah tendangan atau tembakan hukuman karena melanggar peraturan permainan. Nah, ini makna dari kelima kata yang ada dalam teks. Coba kalian buat kalimat dengan kata-kata tersebut. Masih ingatkah kalian dalam pembagian yang bisa diubah dalam perkalian? Nah, pembagian itu bisa dicari hasilnya dengan kita mengubah dalam bentuk perkalian. Nah, ini adalah contoh soal yang kita akan cari tahu jawabannya dengan mengubah pembagian tersebut ke dalam perkalian. Jadi di sini kalian bisa lihat dulu bahwa 27 dibagi 9 sama dengan titik-titik, karena titik-titik dikali titik-titik sama dengan titik-titik. Nah, nanti yang kita kerjakan yang bawah dulu ya, baru kita kerjakan pengurangannya. Kita cari dulu hasilnya 27 dibagi 9. Kita ubah 27 dibagi 9 sama dengan titik-titik menjadi perkalian. Nah, bentuk perkaliannya seperti ini ya. Jadi titik-titik dikali 9 jawabannya 27. Nah, hasil titik-titik ini yang kita jadikan hasil dari pembagian 27 dibagi 9. Nah, untuk mencari tahu titik-titik ini, kita pakai perkalian. Kita coba dulu 1 dikali 9 itu 9. Berarti bukan 1, kita coba 2. 2 dikali 9 sama dengan 18. Oh, ternyata belum, bukan 27.
Nah, sekarang kita cari lagi, kita ubah lagi. Dari angka 2 kita ubah atau kita coba angkanya dengan 3. 3 dikali 9 sama dengan 3 dikali 9 sama dengan 27. Oh, ternyata cocok ya. Nah, berarti hasilnya adalah 3. Kita tulis 27 dibagi 9 sama dengan 3. Karena 3 dikali 9 sama dengan 27. Baru kita tulis pengurangannya. 27-nya dikurangi 9 sebanyak 3 kali sampai angka 0 atau hasilnya 0. Nah, kita tulis ya. 27 dikurangi 9 dikurangi 9 dikurangi 9 sama dengan 0. Jadi 27 dibagi 9 adalah 3. Kita lihat soal atau contoh berikutnya ya. 32 dibagi 8 sama dengan titik-titik, karena titik-titik dikali titik-titik sama dengan titik-titik. Kita cari dulu hasilnya. 32 dibagi 8. Kita ubah 32 dibagi 8 menjadi perkalian. Bagaimana perkaliannya? Lihat ya, titik-titik dikali 8 sama dengan 32. Lalu kita cari tahu, kalau kita umpamakan 1 pasti bukan 32 karena 1 dikali 8 adalah 8. Kita umpamakan 2. 2 dikali 8 sama dengan 16. Belum ya, belum 32. Kita umpamakan ganti dengan angka 3. Kita urutkan ya. 3 dikali 8 24. Lalu kita lihat di sini. Udah 24, di sini 32, berarti belum cocok ya. Nah, kita cari lagi. Kita umpamakan di sini 4. 4 dikali 8 ya sama dengan 32. Nah, maka hasilnya adalah 4. 32 dibagi 8 sama dengan 4, karena 4 dikali 8 sama dengan 32. Lalu kita tulis bentuk pengurangannya ya. Berarti 32 dikurangi 8-nya sebanyak 4 kali. Seperti ini ya. Nah, 8 dikurangi 8 dikurangi 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Begitu ya. Mudah kan ya untuk dipahami? Nah, selesai untuk pembelajaran kita kali ini. Nah, semoga kalian dan jaga kesehatan, tetap semangat, tetap kalian harus menjadi anak yang hebat ya. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.